الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan kepadamu yang benar dan lurus, hati yang selalu khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkau satu-satunya sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa kami ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa ini. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Istiqomahkan kami ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah, nikmatnya jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Ada permintaan, sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Berarti yang gagal masuk neraka. Berikut ini hadis tentang orang yang tidak bisa tersentuh api neraka. Artinya orang ini sukses. Apakah ada orang Islam yang masuk neraka? Ada. Yang amalnya lebih sedikit dari dosanya, nanti masuk dulu ke neraka, na'udzubillah. Ini benar-benar nyata hadirin neraka itu ya. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan rugi selama-lamanya. Makanya akan disampaikan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya. Jadi orang ini dia tidak akan tersentuh api neraka. Ini keren sekali ya. Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, tentu saja wahai Rasul. Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ulangi, hayyin layyin qarib sahal. Ini pernah
beberapa kali kita bahas dan sekarang kita bahas lagi supaya makin ajeg ya. Jadi ada 4 ciri nih. Siapa nih di antara kita? Ini kan pasti meninggal, pasti masuk alam barzah, pasti nanti akan dihisab, dan ujungnya ahli sorga atau ahli neraka. Ada 4 ciri orang yang tidak tersentuh api neraka. Berminat tidak nih hadirin? Kayak kurang minat gini. Saya berminat berat ini tentang yang 4 ini. Hayyin. Kalau dapat ilmunya, hadis tadi adalah At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani. Artinya bisa kita pegang. Hayyinin ini adalah orang yang lahir batinnya tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Orang yang hayyin itu adalah yang hatinya tuh ajeg, sangat terkendali, tidak emosional, tidak gerasa-gerusu, tidak temperamental, terkendali sehingga menyikapi episode apapun tenang, ajeg. Ini datangnya dari mana? Hati yang sakinah. Kenapa ada orang seperti ini? Orang yang hayyin ini adalah buah dari zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Nah, mengingat Allahnya ini kualitasnya sangat tinggi. Jadi bukan hanya subhanallah walhamdulillah, itu sudah sangat baik. Tetapi yakin kepada Allah sampai ke tingkat anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Orang yang zikirnya terbaik adalah orang yang setiap saat yakin Allah maha dekat, Allah senantiasa menatap, menyaksikan apapun yang dia lakukan. Jadi orang yang zikirnya seperti ini, dia hakul yakin Allah maha dekat, maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu, sehingga setiap saat merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir yang paling tinggi. Jadi semuanya jadi zikir. Lisannya menyebut Allah juga bertenaga karena yakin Allahnya benar-benar menyaksikan, mendengarkan zikirnya. Pikirannya ke Allah, hatinya ke Allah, tubuhnya patuh kepada Allah. Jadi sekujur tubuhnya, lahir batinnya benar-benar terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'alanya tuh konsisten, terus menerus. Mikir. Kalau kita gimana zikirnya? Kalau misal ibaratnya zikir itu lampu nyala dan tidak zikir itu lampu padam, jujur banyak nyalanya, banyak padamnya. Nah, begitulah kita. Nyalanya terang benderang atau redup. Redup, udahnya jarang nyala, sekalinya nyala redup. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat Allah, zikrullah, dan yang tidak ingat Allah seperti orang yang hidup dan mayit. Jadi kalau lampu tadi, lampu nyala, hidup, lampu mati. Nah sekarang kalau menurut Rasulullah sih seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau tadi kita merasa nyalanya dikit, artinya kita hidupnya dikit. Sebagian besar waktu kita tuh seperti mayit yang bergerak atau zombie. Kenapa jadi pada begini?
Ini bukan perkara sederhana hadirin. Karena kalau kita ingin hidup ini benar-benar berkualitas, memang cirinya zikrullah. Tadi dijanjikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kalau kita kurang zikir, itu masalah yang sebenarnya. Kalau ada yang mau tanya, apa sih masalah kita yang sebenarnya? Udah pasti kurang zikir. Karena kalau zikir, apa kehebatannya? Fadhkuruni adkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Artinya ketika kita sedang ingat Allah dengan niat dan cara yang benar, Allah pasti tahu kita lagi zikir. Allah memperlakukan kita spesial. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, tutur kata dibimbing oleh Allah, sikap, kelakuan akan dijaga, dimudahkan untuk berbuat baik, dipersulit untuk berbuat maksiat, melimpah kebaikan dari berbagai hal. Kuncinya satu saja, zikrullah. Barusan kita sudah sholat subuh. Sholat itu untuk apa sesungguhnya? Wa aqimus sholah li zikri, dan dirikanlah sholat untuk berzikir. Hasilnya barusan gimana sholat subuh kita? Justru ngelamun ya. Justru waktu sholat itu yang enggak segala kita pikirin. Barang ketemunya waktu sholat. Rencana nih sarapan di mana, yang enggak puasa barusan tuh. Yang mau olahraga kemana barusan ketemunya. Kunci ketemu barusan, ya. Yang nyimpen kaos kaki bau itu barusan ingat. Begitulah sholat kita, dan itulah masalah kita. Sebab kalau sholat kita bagus, kalau zikirnya banyak, ya udah pasti kita dituntun. Mau kemana, ketemu siapa, Allah sudah maha tahu apa yang akan terjadi, dan Allah yang memudahkan apapun yang terbaik terjadi. Segala urusan ada dalam kekuasaan Allah. Kesimpulan pertama, kenapa orang kurang hayyin? Karena kurang zikir. Namanya apa kurang zikir? TJR. Bukan PJR. Itu petugas jalan raya ya. TJR singkatan apa? Telat mengembalikan urusan ke Allah, jarang ingat Allah, R-nya ragu kepada Allah. Yang bagus bagaimana? CBY, ini ngarang hadirin ya. Kamu asa pernah dengar CBY gimana? Itu Pak Bambang Susilo Yudhoyono. Ini bukan. Ini cepat kembali kepada Allah dalam urusan apapun. B-nya banyak sekali mengingat Allah. Y-nya yakin kepada Allah. Coba ulangi. Yang jelek itu apa namanya? TJR. Sengaja agak dimudahkan ya. Kan ada PJR, ini TJR supaya nggak usah ribet-ribet otaknya. TJR singkatan dari apa? Telat, jadi lemot segala dipikir, baru ujungnya baru ke Allah. J-nya apa? Jarang ingat Allahnya tuh, gelap. R-nya apa? Sekalinya ingat Allah cuman di sini aja. Tenanglah, ya Allah, bari takut ya. Harusnya bagaimana? C, B, ABC. CB, aduh, C, B, Y apa? Siapa yang nyebut cuci lo? Cepat, kembalikan apapun. Dapat nikmat pasti dari Allah. Dapat musibah, biiznillah. Enggak ada delaynya, makin cepat. Pukulan pertama kena, ingat ke Allah, langsung Allah menolong kita.
Kan sabar itu pada pukulan pertama. Dapat nikmat, yakin ini nikmat dari Allah, syukur, itu langsung jadi kebaikan, cepat. B-nya apa? Banyak. Wadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya. Baik, lisannya, pikirannya, hatinya, tubuhnya itu ke Allah terus. Dan yang ketiga, yakin. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakharani, dan aku bersamanya sepanjang ia mengingatku. Jadi kalau mau tahu apa sih sumber masalah terbesar dalam hidup kita? Apa? TJR, telat ke Allahnya, jarang ingat Allahnya dan ragu ke Allahnya. Itulah. Jadi kita itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Ya terserah ibu lah ya. Harusnya tiap mikir jadi zikir atau disebut CBY. Ini tidak ada dalam kitab-kitab apapun ya. Rumus ini ngarang, tapi mudah-mudahan membuat kita lebih paham bahwa sumber masalah kita TJR, dan kalau kita ingin memiliki hati yang tenang, ya, cepat kembalikan ke Allah, banyak mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan yakin. Apa sih keuntungan yakin? Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Yakin Allah menolong, ditolong. Yakin Allah melunasi hutang, dilunasi. Yakin Allah mudahkan, mudah. Apapun Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur. Tahu apa yang ada di balik dada ini, di hati, ya. Ayo mulai amalkan. Makin banyak zikir makin enak hadirin. Tadi Al-Baqarah 152 ya, kalau kita ingat Allah, Allah akan memperlakukan kita spesial. Fadzkuruni adzkurkum. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Adalah orang yang paling banyak diingat Allah secara spesial. Siapa orang yang paling banyak diingat oleh Allah secara spesial? Adalah yang paling banyak ingat kepada Allah. Jadi sederhana sekali sebetulnya hidup ini. Tapi kenapa kok saya susah zikir? Pasti susah zikir karena tidak belajar ilmu tentang Allah. Ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Kalau hanya tahu selewat, belum belajar. Tapi kalau sudah belajar ilmu mengenal Allah, nanti kita akan kenal ke Allah. Kalau sudah kenal ke Allah, pasti tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin sayang, makin cinta, makin ngebet ke Allah tuh. Makin bangga jadi hamba Allah. Karena yang tidak jadi hamba Allah pasti hamba uang, hamba pujian, hamba jabatan, hamba syahwat, hamba popularitas, hamba penampilan. Semua hamba-hamba selain Allah hina. Yang bahagia dan mulia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, penguasa, penggenggam jagat semesta alam yang maha dahsyat, maha hebat. Selain Allah tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Selain Allah itu bodoh, kecuali dikasih ilmu oleh Allah. Selain Allah itu makhluk tuh ya, tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Tidak punya apa-apa kecuali Allah yang menitipkan. Tidak ada apa-apanya kita ini kecuali apa yang diberi oleh Allah. Makanya silakan kalau ingin merasakan
tidak tersentuh api neraka, maka zikirlah sebanyak-banyaknya dengan benar, niatnya, caranya benar, dan penuh keyakinan. 2. Apa yang kedua? Oh, ini hari Kamis ya. Para pendengar yang budiman, pemirsa yang ingin menyimak lewat radio MQFM 102,7 Bandung, silakan lanjutkan. Ada guru kita Pak Kiai Haji Miftah Farid yang jam 5:30 ini mengisi di sana. Betul? Beliau istiqomah terus membimbing kita. Silakan disimak di sana ya. Baik, kita lanjutkan yang berada di media ini. Lanjut. Yang kedua apa? Layin. Layin itu lemah lembut, sopan. Jadi yang nanti tidak tersentuh api neraka itu yang hatinya tuh lembut dan nampak. Dari mana asalnya datang lemah lembut? Dari sifat rohmah. Jadi Rasulullah itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi orang-orang yang kasar, bengis, arogan, petantang petenteng, kasar, galak, ini bukan hidup yang baik. Yang baik itu adalah hidup yang penuh kasih sayang, lemah lembut, sopan, bukan lebay, bukan melambai. Rasulullah adalah orang yang perkasa, pemberani, tidak ada tandingannya keberaniannya, jagoan, tapi tutur katanya, perilakunya penuh kelembutan hati. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah untuk berbicara dengan Fir'aun. Fir'aun manusia melampaui batas, zolim luar biasa. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Bicara seperti apa? Qaulal layyinan, perkataan yang lemah lembut. Jadi hati-hati bagi yang terbiasa bicara kasar, kotor. Kalau di pesantren apa larangannya? Anak-anak, duzol, kakosi, dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Tidak boleh bicara kasar, bengis. Rasulullah tidak pernah melakukannya. Coba adik-adik, ini campur nih, ada sepuh, ada sedang, ada. Maukah punya istri yang kasar? Jawab, mau tidak? Bengis, kejam, setiap ketemu di Smackdown, mau tidak? Tuh, tidak mau. Ya, sama istri juga, tidak mau punya suami kasar, pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marahnya tuh bikin suasana runyam karena kata-katanya kasar, kotor, menyakitkan, nyepet, ngegencet. Jangan ya. Saya sambil bicara begini sambil ingat diri sendiri nih. Karena ya begitulah, untuk belajar sabar itu tidak semudah ceramah ini. Ada reuni alumni, nggak usah ceritakan lah, jangan. Santri zaman dulu Pak, apa kenangan waktu disikut katanya, alah,
macam-macam santri dulu. Dulu saya bukan pemarah tapi gemesan ya. Udah gemes dilanjutkan dengan tindakan. Kata-kata terbatas jangan, tapi sikut ini nyubit, astagfirullah. Jangan ditiru, dan saya mohon maaf ya kepada semua santri-santri atau siapapun yang pernah merasakan ketidakcocokan ceramah ini. Jauh lebih menenangkan tidak menjadi pemarah. Pemarah itu akidahnya kurang baik karena dia lebih memperturutkan bisikan setan daripada memperturutkan tuntunan Allah. Pemarah itu akhlaknya juga kurang baik, malah tidak baik ya, karena kecenderungan zolim. Dan pemarah itu cenderung kesehatannya juga tidak akan jadi baik, karena oleh Allah ditakdirkan kalau sedang marah itu katanya ya, saya bukan dokter, enzim, hormon, metabolisme tubuh kita bisa jadi kacau balau. Lihat aja wajah pemarah ya. Ada pemarah yang sambil senyum, ada, namanya senyum sinis, senyum tidak simetris. Mari bagi yang tidak mau tersentuh api neraka, hindari sikap kasar, bengis, zolim dalam bentuk apapun. Hati yang penuh kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Hati-hati yang kerjanya marah-marah, mudah marah, marah-marah terus, tidak bisa berhenti marahnya, dikit-dikit marah ya. Sepertinya agak tidak cocok dengan dalil ini ya. Karena pemarah kecenderungannya zolim. 3. Sudah habis belum waktunya nih? Yang ketiga, tadi ada ayatnya Ustaz, tolong dibacakan ya, maaf. Al-Anbiya ayat 107. Al-Anbiya ayat 107 dan sampai 108. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Masya Allah. Yang selanjutnya adalah qoribin. Siapa qoribin? Orang yang dekat, orang yang menyenangkan. Kalau yang tadi lemah lembut, akhlaknya tuh baik. Nah ini efek yang ketiga ini, efek dari qoribin itu, kalau ketemu kita senang, kalau tidak ketemu kangen. Nah qoribin itu cirinya itu. Kalau yang sebaliknya ketemu enek, gak ketemu bahagia. Dari mana datangnya orang yang tidak bisa tersentuh api neraka ini? Datangnya dari tawadu, orang yang rendah hati. Lawannya tawadu apa? Takabur, orang yang sombong. Ciri sombong ada berapa? 2. Batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap rendah, remeh orang lain. Nah orang yang qoribin ini, dia tidak merasa dirinya lebih dari orang lain, sehingga kepada orang lain itu tidak ada yang, orang itu merasa aman berdekatan dengan qoribin ini. Selain aman, nyaman. Karena orang yang sombong itu orang lain tidak aman.
dari perkataannya, dari raut mukanya, dari celetak-celetuknya, dari gerak-gerik tubuhnya. Pokoknya kalau ada dia, kita tidak merasa aman, bakal takut keganggu oleh perilakunya dan tidak merasa nyaman. Nah, kalau qoribin itu aman, nyaman. Karena dia tidak ganggu siapapun dan dia hormat, respect kepada orang-orang tuh. Nah, silakan periksa nih pada diri kita. Apakah kalau kita datang orang-orang bahagia atau mual? Kan ada yang sama-sama mau ya. Dia mau sama si itu dan si itu mau kabur katanya kalau lihat. Halo. Ini jangan mikirin orang lain hadirin. Oh ini cocok nih dengan bos saya nih. Nah bosnya lagi dengar, ini mirip karyawan saya. Santri mikir, ini guru saya nih. Kata guru tuh, ini murid-murid saya. Istri yang dengar, ya Allah ini ceramah cocok benar dengan suami saya. Di sampingnya suami lagi mikir, tepat ini. Ini mirip istri saya. Jadi gak ada yang berubah. Karena yang penting adalah diri. Terakhir, sahur. Mudah. Jadi orang-orang yang tidak tersentuh api neraka tuh nggak ribet hidupnya tuh. Kalau orang yang terancam bakal kecemplung, kalau ibu-ibu namanya Bu Ribet ya. Kalau bapak-bapak namanya Mas Ruwet. Mudah-mudahan nggak ada yang namanya ini ya. Dan jangan ngasih anak dengan nama ini. Namanya misalkan Ribet Fulana. Kenapa orang tidak ribet? Kenapa ada orang yang ribet aja? Perkara kecil jadi besar, jadi heboh, didramatisir, dipertegang, marah-marah melulu, padahal cetek, nggak ada apa-apanya, nggak worth it lah untuk menjadi sebuah masalah. Tapi ini jadi besar. Nah ini ciri orang kurang iman begitu. Semuanya dibikin heboh, semuanya dibikin ribet, semuanya jadi rumit. Padahal cetek-cetek aja. Akibatnya semuanya jadi kebagian getahnya. Dan dia pun tidak akan tenang, tidak sehat. Bu ribet itu tidak sehat hadirin. Capek aja. Cenderung hidupnya tuh tidak bahagia. Karena kalau tiap omongan orang bikin sakit hati, kapan bahagianya? Orang pada ngomong terus, betul tidak? Tiap lihat wajah orang bikin tersinggung, kita gak bisa bahagia. Lah wajahnya nempel di mukanya masing-masing. Kita senyum, dia gak senyum, cuk. Apaan itu? Loh, kenapa kita capek mikirin bibir orang? Bibir kita kan yang ini. Itu manajemennya beda loh. Kan ada orang kita senyum, terus dia gak senyum, terus kita sakit hati. Aneh. Gak ada kerjaan. Kenapa saya senyum, dia tidak senyum? Mungkin dia sudah senyum, tapi standarnya belum ngangkat ya. Kan ada ini gini, terus senyum teh, baru dia udah mati-matian senyum, tapi baru sampai datar. Udahlah. Kalau setiap omongan orang, setiap sikap orang, setiap kejadian bikin kita ribet, terus kapan bahagianya hidup ini kan? Relax, tenang, cool. Apa cool? Cool. Teori gampang ini. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari cobaan atas teori ini. Jangan dibiasakan mudah terpancing, mudah emosi. Enggak begitu. Orang yang tidak tersentuh api neraka itu kenapa jadi sahal? Karena bisa mengendalikan emosi. Itu kuncinya. Tidak diperbudak hawa nafsu. Kita lihat sekarang itu di media ya, orang-orang yang dikit-dikit marah, wah, mukul kaca, wah, ujungnya di penjara. Ujungnya dia rugi. Tenang hadirin.
Kita buat lebih mudah urusan ini. Ya. Setuju? Ban meletus. Apa artinya? Apa artinya ban meletus? Artinya waktunya sudah tiba. Kenapa ban kita yang meletus? Karena rezeki tukang tambal ban. Tapi tukang tambal bannya masih 1 kilometer lagi. Artinya apa? Olahraga, ngedorong motor. Tapi hujan deras nih, artinya sedang dibersihkan. Tidak usah nyuci baju, ya. Tinggal digecek aja sama hujan. Bagaimana kalau ada yang buang angin? Tut, artinya apa? Sehat. Artinya telinga kita masih normal, bisa mendengar suara halimpu selembut itu. Astaga. Apalagi artinya hidung kita masih selain normal, tidak kena COVID. Ya kan? Karena ada tuh ibu-ibu ya zaman COVID dulu. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Ini pasti dicatat juga nih omongan ini ya. Ibu-ibu katanya berempat, enak ya ngobrol. Iya enak banget, ini udah rasanya enak. Kemudian juga harumnya enak. Kata yang satu, enggak, ini enggak ada rasa. Dan pada kabur semuanya. Kenapa? Karena dulu ya yang nggak bisa mencium dan nggak ada rasa, COVID itu yang. Makanya kalau ada yang kentut tuh, alhamdulillah kita nggak usah dicolokin pakai lidi kayak dulu itu ya. Ya sudah episodenya begitu. Semua kejadian terjadi dengan izin Allah. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Semua kejadian akan jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang Allah sukai. Sikap yang Allah sukai itu adalah sikap yang tidak diperbudak oleh nafsu. Itu rumus, ya. Makanya orang-orang yang kalah oleh nafsu, ya itulah yang jadi berita-berita sekarang di mana-mana, pasti hidupnya kalah oleh nafsu. Benar? Yang koruptor kalah oleh nafsu keserakahan. Yang berzina kalah oleh nafsu syahwat. Yang zolim kalah oleh amarah. Yang gak banyak berbuat kalah oleh nafsu malas. Itu ada lagi, kenapa dia segala dibeli? Kalah oleh nafsu berlebihan. Senang berlebihan itu nafsu. Hidupnya ribet orang yang senang berlebihan tuh. Terima kasih. Jelas? Jelas tidak? Kalau gitu nggak ada pertanyaan ya. Silakan Mim. Oh ya, hari ini tugas AA ada di Masjid TSM Trans Studio Mall. Biasanya sudah jam 9 sudah datang, tapi AA bagian jam 10. Silakan datang lebih awal. Lalu asar di pesantren ini kajian Al-Hikam dan live juga, serta malam harinya kajian Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bisa menyimak lewat media sosial bila tidak memungkinkan hadir, tapi bila bisa hadir maka tenaga, waktu, pikiran, biaya semuanya akan diperhitungkan oleh Allah dan pasti akan balasannya lebih daripada yang hanya sekedar diam saja. Tetapi ada yang ingin belajar tidak mungkin hadir karena berada di Afrika Selatan atau di Meksiko misalkan, tidak usah ke sini ya. Silakan simak lewat media sosial, yang ini pun disiapkan oleh Allah. Asal fokus ya, jangan sambil tidur. Terima kasih. Pertanyaan? Ada? Cek, bismillah. Izin dari media sosial ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana bisa membedakan ujian dan azab yang diberikan oleh Allah? Bagaimana agar selalu berbaik sangka saat diberikan ujian? Begini ya, supaya tidak terlalu banyak pikiran,
Kalau ada sesuatu yang terjadi, ingat, ma asaba min musibatin illa biiznillah, atau Ghobun ayat 11. Hampir selalu ini dibacakan supaya sadar. Ini terjadi izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Terjadi sesuatu, ini izin Allah. Tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Yang kedua apa? Kata-katanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Kata-kata selanjutnya apa? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini kata-katanya. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Apa langkah selanjutnya? Ridho. Ya Allah, saya terima ujian ini. Saya terima episode yang harus terjadi ini. Ya, kalau udah terjadi, faman radhiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan apa yang menimpanya, ya Allah saya terima. Saya terima. Terima dulu, nggak diterima juga emang udah kejadian. Ingat teori Benjut, lagi jalan genteng jatuh kena jidat, tik. Lalu dia mengatakan saya tidak terima. Nggak mungkin, itu tanda terimanya udah jelas. Benjut begitu, masa nggak nerima sedang dia udah ngasih tanda terima. Saya terima ya Rabb. Pahit, tidak sesuai keinginan, malah kebalikannya, saya terima. Qadarullah, ini takdir yang harus saya jalanin. Apalagi sesudah itu istighfar, ampun ya Allah, ini buah dari dosa-dosa saya. Sayalah yang mengundang dosa musibah ini. Dalilnya apa? An-Nisa 79 dan Asyura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fuan katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena tanganmu sendiri. Astagfirullah, ya Allah, ampun saya yang berlumur dosa. Ini buah dari dosa dan aib-aib saya yang tidak saya tobatin. Astagfirullah. Oh, itu Allah senang. Sungguh-sungguh tobat. Kemudian syukur, alhamdulillah masih diingatkan oleh Allah. Alhamdulillah Allah memberi jalan saya bisa tobat. Itu disyukurin loh hadirin. Alhamdulillah Allah menggugurkan dosa dengan adanya musibah ini. Allah membuat saya bisa kembali ke Allah. Itu disyukuri. Karena yang bahaya itu dibiarkan. Kemudian ikhtiar, selesaikan masalahnya dengan baik dan doa, minta selalu ditolong Allah. Ya. Ada lagi pertanyaan terakhir? Cek, bismillah. Izin A dari TikTok ada yang bertanya, AA, gimana saya ingin lepas dari belenggu suami saya yang gak bertanggung jawab soal kewajiban nafkah A? Ingin lepas dari belenggu, gitu Pip? Ya. Ini belenggu nyata atau belenggu maksudnya borgol? Mungkin ini belenggu keterikatan ya. Begini, ini suami tidak bertanggung jawab. Kalau menyimak yang barusan ya, saya tidak tahu detailnya seperti apa. Apa yang harus dilakukan nih? Ada suami yang begini, yang tadi tuh yang dilakukan. Satu, harus tenangkan dulu. Jadi fokusnya jangan dulu ke suami. Pertama, saya terima episode yang tadi itu ya. Ini musibah izin Allah. Kemudian terima takdir ini, lalu perbanyak tobat, juga bersyukur kitanya tidak seperti yang tidak bertanggung jawab. Ingat ilmu ini, kalau kita dicopet sabar atau syukur? Nah kan, nyebut sabar takut salah, nyebut syukur takut kecopetan, ya kan? Ya sabar ya syukur.
Sabarnya karena kita yang diujinya, tapi syukurnya bukan kita yang jadi copetnya. Jadi kalau ada orang berbuat tidak baik ke kita, kita sabar, tapi kita juga syukur, bukan kita yang jadi dia. Jangan lupakan itu. Kalau kita yang bagian jadi penjahat, kita rugi. Nah, sudah gitu istiqoroh, karena hanya Allah nanti yang bisa membuka jalan. Harus lewat itu dulu, ridho dulu, kemudian tobat, kemudian syukur, lalu minta tolong ya, ikhtiar dan doanya nanti Allah. Karena kalau tidak dibimbing oleh Allah, mau mikir apa? Kalau tidak dibimbing oleh Allah, mau memutuskan apa? Pasti di sini ada keinginan. Allah sudah tahu, wah saya ingin lepas, saya tidak mau punya suami begini, tapi lewati dulu prosedur itu. Hati yang ridho dengan ujian ini, kemudian tobat sungguh-sungguh, tetap mensyukuri apa yang Allah berikan, jangan sampai ngilang-ngilangin karunia gara-gara ujian ini ya. Seperti ada yang jerawat di ujung hidung, jerawat aja yang dia pikirkan, dia lupa ada hidungnya ya kan, dia lupa ada wajahnya, seakan-akan alam semesta ini sebuah jerawat. Dramatis. Ada orang yang jerawat itu dia nggak mensyukuri apapun. Tiap kali dia ngaca tuh lihat jerawat, makin gede ya. Harusnya untung jerawatnya lebih kecil dari hidung ya. Kok menjiwai sekali, kan pernah saya juga ada jerawat di ujung hidung. Ya Allah, kok kayak nggak ada lagi tempat ya kan? Kan bisa di sini nyumput ya nggak? Tapi mungkin Allah tahu kita lagi centil, jadi kasih aja jerawat. Dan merah lagi hadirin. Udah gitu udah merah tuh tengahnya putih. Kan bagus tuh. Jadi kayak ceplok telur. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Saya terima. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Aduh saya lupa nih. Ya udah gitu aja lah ya. Oh maaf ya, tanpa bermaksud menggampangkan, pasti berat ya. Tapi percayalah, Allah menguasai solusi. Kalau kita disukai Allah, banyak yang tidak terbayangkan, terpikirkan, mudah bagi Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin dan patuh, Allah memberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri pertolongan, rezeki yang tidak terduga-duga, yang tidak terpikirkan sama sekali ya. Nanti ada solusinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang hatinya tidak berharap, tidak bersandar, tidak bergantung dari siapapun apapun kecuali hanya Allah saja yang maha dekat, yang maha kuasa, di sini yakin ke Allah, Allah akan cukupi. Allah tahu masalah kita, Allah tahu yang kita inginkan, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu semua jalan, dan hanya Allah yang bisa menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas solihin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah, jangan biarkan satupun jamaah yang sedang resah kecuali Engkau tentramkan, yang imannya lemah kecuali Engkau kuatkan, yang dililit hutang kecuali Engkau lunasi ya Allah, yang dihimpit musibah Engkaulah yang melapangkan. Jangan biarkan satupun yang sedang sakit kecuali Engkau yang menyembuhkan, yang berhajat Engkaulah yang mengabulkan.
Jadikan jamaah ini jamaah yang Engkau berkahi ya Allah, yang benar-benar merasakan nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat istiqomah, nikmat husnul khotimah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina khususan ya Karim. Engkau menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Hanya Engkau yang maha kuasa menolong saudara kami ya Allah. Tidak ada satupun pertolongan kecuali hanya datang darimu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertauhid, para pemimpin yang bersih hatinya dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kesombongan, dari kebusukan. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang ada di sini ya. Bapak-bapak, sesudah ini boleh bergerak. Terima kasih. Jazakallah khair. Jadi teman-teman sekalian, MQ Digital yang mengelola ini, silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan MQ Digital ini untuk kerjasama, apakah dengan sedekah, untuk peralatan, untuk membantu tim. Bagi yang ingin berinfak silahkan ya, semoga kebagian pahalanya. Ini non-profit, bukan lembaga bisnis MQ Digital ini. Walaupun kita membutuhkan biaya terus untuk ya operasional, tapi ladang amal ya. Kalau ada teman-teman yang ingin kebagian pahalanya, boleh hubungi MQ Digital.